Ya, nama saya Ferry Bagus Kurniawan. Terus kalau nama panggilan biasa tetap nama itu, nama Ferry. Terus nomor punggung 25, posisi penjaga gawang. Penjaga gawang. Ya. Oke. Ini menarik nih Mas. Kan kalau misalkan orang tuh main bola maunya tuh jadi striker gitu ngegolin. Ini kenapa Mas Ferry dari awal tuh memutuskan untuk jadi kiper nih Mas? Kiper kan biasanya tuh anak ini ya, anak paling gak jago main bola tuh ditaruh jadi kiper. Tapi kenapa Mas Ferry kemudian memutuskan buat tempatin posisi jadi kiper Mas? Kalau dulu sih awal sepak bola tuh aslinya bukan kiper Mas malah. Oh iya. Ya, striker. Dari SD itu sudah striker tuh. Ikut Popda sampai ke provinsi itu jadi striker. Awalnya seperti itu. Tapi terus kesini mungkin tinggi badan dari yang lain mencolok kan, tinggi sendiri. Mulai SMP kalau nggak salah tuh. SMP mau ikut apa namanya, bukan kompetisi lah, turnamen lokalan itu ditaruhlah ke penjaga gawang itu karena postur tinggi. Nah dari situ sampai keterusan sekarang ini. Jadi kiper. Ya. Berarti sama kayak Buffon nih. Buffon yang niru saya sebenarnya itu. Waduh, siap Mas Ferry. Oh sama ini tadi juga nih, dibilangnya nomornya 25. Kiper kan biasanya nomor 1 nih Mas nih. Ini kenapa milih nomor punggung nomor 25? Kalau nomor 25 itu jiplak sih sebenarnya Mas. Jiplak. Duplikat dari dulu ada kiper Manchester City, Joe Hart. Oh Johan. Nah ya itu. Karena udah keseringan nonton itu, jadi suka. Makanya nomornya ikut-ikutan aja. Jadi nggak ada filosofinya. Tapi emang berarti pemain idolanya itu ya Mas? Ya, kalau idola Joe Hart. Karena Johan Manchester City. Ya, Manchester City. Jadi lupa nih Mas nih. Ini kan kita udah ngomong segala macam nih. Tapi yang pertanyaan paling dasar nih Mas, kenapa kemudian sepak bola Mas? Kenapa gak cabang olahraga lain? Mungkin karena sepak bola kan di Indonesia terhitung mayoritas ya Mas ya. Kalau macam basket, bulu tangkis, mungkin kan kalau kayak anak-anak seusia saya dulu mungkin belum terlalu terkenal lah. Jadi sepak bola itu kayak gampang lah, ada tempat sedikit bisa jadi sepak bola, jadi tempatnya itu. Mungkin dari situ juga ya jadi lapangan. Ya itu juga. Mas kalau boleh tahu ini Mas Ferry asli mana Mas? Kalau saya aslinya asli Klaten. Klaten. Ya. Tapi untuk sekarang tinggalnya di Boyolali karena istri kan juga orang Boyolali. Jadi sekarang udah menetapnya di Boyolali. Berarti Klaten itu jadi saksi ya Mas, gimana Mas Ferry kemudian bisa menjadi pesepak bola seperti saat ini. Tapi boleh diceritain nggak sih Mas, gimana awalnya tuh Mas Ferry di Klaten kemudian membangun karir sebagai pemain sepak bola, mungkin dari remaja gitu dulu. Ikut apa gitu kemudian sampai akhirnya memutuskan jadi pemain sepak bola. Kalau awal karir itu dulu sepak bola karena diajak-ajak kan pertama, terus diajak kayak ikut internal sepak bola seperti itu. Terus dari orang tua juga mendukung, asalkan nggak yang neko-neko seperti itu kan. Jadi kayak mengalir aja gitu Mas. Terus udah besar, udah lulus SMK, cari kuliah itu yang bisa beasiswa gitu, beasiswa di bidang sepak bola. Ada, terus saya ikut ke situ, alhamdulillah masuk. Ya terus berkelanjutan situ. Jadi udah kayak diatur gitu jalannya sama Allah tuh. Dari mulai usia remaja itu suka bola, terus ikut kejuaraan ya tadi. Ya ngikut kejuaraan seperti itu. Terus kemudian sampai masuk kuliah yang dapat beasiswa sepak bola. Kalau boleh cerita nggak sih Mas, di dalam masa-masa remaja itulah bahasanya, masa remaja kuliah itu, ada cerita menarik nggak sih Mas seputaran sepak bola gitu? Mungkin ketika lagi ada kejuaraan harus ninggalin pacarnya gitu. Maaf, aku mau fokus bola dulu gitu. Ada nggak cerita-cerita menarik? Kalau cerita lucu sih mungkin ini paling ya Mas, paling berkesan lah. Yeah. Dulu awal-awal
jadi kiper itu kan terus ikut turnamen kayak gitu kan. Itu awal-awal namanya baru jadi kiper kan, mungkin belum tahu lah teknik-teknik dasar, cara menangkap seperti itu kan belum bagus lah. Itu udah main dari setengah lapangan itu Mas, ditendang dari setengah lapangan arah gawang. Nah itu tangkap tapi bolanya lepas, gol. Itu yang paling berkesan dari awal jadi kiper tuh. Masih grogi ya? Ya masih grogi. Jadi dari setengah lapangan tuh udah ditendang sama pemain lawan arah ke gawang. Pas saya tangkap itu bola lepas, jadi langsung masuk ke gawang. Itu pun masih bisa menang karena penalti mereka nggak ada yang masuk. Nggak, bukan karena jago kena ini, karena bola out. Jadi mereka nendang bola out. Tapi waktu pas dipindahin jadi kiper ada protes gak sih Mas ke coach gitu? Oh kenapa sih dipindahin? Ada gak? Atau menerima aja gitu? Pas awal emang nerima Mas, tapi kesini kan kayak latihan udah tahu porsinya latihan itu mungkin agak keberatan kan. Maunya kan ya jadi striker itu karena kan lebih seru lah kalau pemain depan tuh kan lebih asik kan kelihatannya. Tapi kesini oh ya udahlah, mungkin jalur sepak bola saya mungkin emang dari kiper lah, seperti itu. Tapi terus kesini ya berdamai. Ada hubungan nggak Mas? Mas kan tadinya striker, kiper. Pas jadi kiper, gue udah tahu nih kalau striker biasanya ngapain nih, arahin bola kemana, instingnya gitu. Mungkin ada feelingnya gitu Mas? mungkin ada juga Mas. Jadi kayak macam tahu momentumnya. Dia mau shooting, dia mau capping, itu jadi kayak macam 1 lawan 1 nih. Saya udah pernah jadi striker kan. Jadi kayak oh ini bakal capping nih ke kanan apa ke kiri. Jadi kayak udah punya bayangan lah. Ya mungkin ada keuntungan sedikit juga sih Mas. Karena ini Mas Ferry kalau nggak salah musim ini udah 4 kali clean sheet ya Mas ya? 4 atau 3? 4 atau 3 iya. Ya udah clean sheet. Luar biasa. Terus kemudian ini Mas, apa yang kemudian jadi latar belakang nih Mas Ferry bisa bergabung ke Nusantara ini Mas? Kalau yang pertama sih mungkin alasan keluarga sih Mas ya. Kan macam Nusantara untuk saat ini kan di home base di Salatiga. Terus anak istri juga di Boyolali, jadi dekat kan. Jadi nggak terlalu kepikiran macam kayak ada musibah istri kenapa atau anak kenapa, kan bisa langsung gitu. Jadi itu. Jadi lebih tenang ya? Lebih tenang lagi ya, bisa lebih tenang lagi. Tapi kalau gitu Mas berarti main paling jauh mana Mas dari ini? Paling jauh ada 2 sih Mas. Dulu awal karir sepak bola yang profesional tuh mulai di Yahukimo FC itu. Yahukimo. Tapi dia ya di Papua. Tapi dia bermarkas di Makassar waktu itu. Terus yang kedua yang Sulut United itu, yang Manado. Sudah itu aja. Yang paling jauh. Paling jauh. Ya. Nah sekarang ada di Nusantara dekat sama keluarga jadi lebih tenang ya Mas ya. Bermain ya. Bermain lebih tenang. Jadi lebih rileks lah. Ya. Apalagi teman-teman di sini kan juga saling membantu kan, mendukung. Berarti Mas Ferry ini tipikalnya family man banget nih. Oh, family man sekali. Siap. Jadi Mas kalau gitu terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mas ke teman-teman penonton gitu, atau dari Mas Ferry ada satu hal yang ingin disampaikan atau ada quote yang kemudian jadi motivasi diri nih sebagai penutup nih di cerita Nusantara kita kali ini. Kalau masukan untuk supporter ya, mungkin lebih dewasa lagi lah untuk mendukung. Semua tim itu pasti pengennya menang. Tapi kan sepak bola itu kan, di dalam sepak bola ataupun di pertandingan itu ada menang, ada kalah. Jadi kita harus selalu siap untuk dua-duanya, siap menang, siap kalah, seperti itu. Seperti pun juga kayak main, kita mau dimainin atau nggak dimainin, atau bahkan di tribun sekalipun, tetap mental kita harus dijaga untuk selalu siap, begitu. Jadi siap untuk main, siap nggak main, siap untuk menang, siap untuk kalah, selalu siap. Kalau pemain baru yang mau masuk
Apa ya? Kalau yang pengen emang udah terlanjur masuk tapi belum sukses, mungkin lebih ini lagi sih, lebih apa? Konsisten untuk kayak latihan, mencoba seleksi di tim. Mungkin seperti itu sih. Terus memperlebar relasi juga. Terus masih ingat sarung tangan kiper pertama? Sarung tangan kiper pertama waktu itu ada namanya penalti. Mungkin sampai sekarang masih ada itu sarung tangan. Ya, mereknya itu. Penalti itu awal pakai sarung tangan. Beli sendiri atau dikasih sama orang? Kalau dulu nabung juga, Mas. Nabung? Ya. Nabung tapi macam udah pengen sekali beli kurang baru minta tambah sama orang tua. Oke, kalau gitu terima kasih. Oke, Mas. Ini buat wawancaranya.